Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala jalla jalaluhu fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah masih mengizinkan kita untuk bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya berupa salat maghrib yang baru saja kita selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang semoga senantiasa akan kekal sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berupa diberikannya petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul iman, hidayatul Islam, dan hidayah petunjuk untuk lebih giat belajar dan memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh setiap orang, yaitu nikmat menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan pijakan dan hati kita bagaimana supaya terus untuk belajar dan belajar. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Tidak ada kata tua di dalam belajar.
Karena menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita sebelum kita memasuki judul baru, pembahasan baru tentang at-taubah, tentang taubat. Kita akan selesaikan akhir daripada pembahasan tentang yang mencelakakan, yang membinasakan. Jadi bab di dalam kitab ini dibagi menjadi beberapa bab. Bab yang membinasakan, dan nanti kita akan memasuki bab baru yaitu yang menyelamatkan. Akhir daripada bab pembahasan daripada yang mencelakakan, yang membinasakan adalah al-ghurur, yaitu dunia yang membuat orang terpedaya, atau dunia yang menipu. Ini akhir daripada bab yang kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu. Maka di akhir daripada pembahasan ini yang belum kita bahas adalah di antara orang-orang yang tertipu di dunia ini, atau orang-orang yang tertipu dengan dunia, orang-orang yang terpedaya dengan dunia, di mana di antaranya adalah al-alim, yaitu orang-orang yang berilmu, al-ulama. Jangan kira antum ulama itu tidak ada yang tertipu, tidak ada yang terpedaya. Banyak di antara para ulama terpedaya dan tertipu oleh dunia, yang akhirnya hanyut dan terseret dengan dunia yang sementara ini. Wal'iyadzubillah. Kemudian al-ubbad, di antara orang-orang yang tertipu juga adalah para ahli ibadah. Kita sudah jelaskan bagaimana bentuk tertipunya para ulama dan para ahli ibadah. Juga disebutkan dalam kitab ini al-mutasawwifah, para sufiyun, ahli sufi yang mengatakan dirinya ahli ibadah, namun mereka tertipu dan terpedaya dengan dunia dan bisikan-bisikan syaitan, yang akhirnya mereka tergelincir dan tersesat. Dan yang terakhir yang terpedaya adalah al-aghniya. Al-aghniya di sini adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki materi banyak, namun ternyata dia tertipu, terpedaya. As-sinfur rabi'u arbabul amwal. Jenis keempat orang-orang yang terpedaya adalah arbabul amwal, pemilik-pemilik materi dan harta. Arbab, arbab ini jamak dari Rabb. Apa artinya Rabb? Rabb adalah pemilik, Rabbul Alamin, pemilik semua alam. Makanya juga ada istilah Rabbul Bait. Kalau di Arab ini kadang disebut majikan. Majikan itu dalam bahasa Arabnya Rabbul Bait, yang memiliki rumah. Jamaknya arbab.
pemilik al-amwal, harta. Firqatun minhum yahrusuna ala bina'il masajidi wal madarisi wal ribatati wal qanatir wa ma yadhharun nas. Di antara orang-orang yang terpedaya dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki materi banyak, adalah mereka yang bersungguh-sungguh membangun masjid-masjid, madrasah-madrasah, waribatot, dan pos-pos penjagaan, wal qanatir, jembatan-jembatan, wa ma yadhharu linnas, dan apa yang nampak terlihat oleh manusia. Wa yaktubuna ismahum 'alaiha liyatakhallada dzikruhum. Namun setelah mereka membangun, supaya orangnya dikenang, supaya namanya selalu diingat, supaya namanya selalu tercatat di dalam sejarah misalnya, maka mereka menulis nama mereka di bangunan-bangunan tersebut. Ini termasuk orang yang tertipu, orang yang terpedaya. Ada yang seperti ini? Banyak. Mereka sengaja membangun fasilitas-fasilitas umum, bahkan mungkin fasilitas-fasilitas ibadah, atau bahkan mungkin membangun lembaga-lembaga sosial, membentuk lembaga-lembaga sosial. Namun ternyata di balik itu mereka menulis nama-nama mereka. Makanya banyak masjid diambil namanya dari nama orang. Nama yang membangunnya, Allahul musta'an. Nama yang membangunnya. Ini tidak sedikit. Atau madrasah, atau fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Untuk apa? Liyatakhallada dzikruhum, supaya senantiasa dikenang. Ini termasuk orang yang terpedaya. Wa yabqa ba'dal mauti atharuhum, supaya jejaknya setelah dia meninggal tetap kekal, tetap diingat, tetap dikenang. Walau kallafa ahaduhum an yunfiqa dinaran wa la yuktab ismuhu fil mawdi' alladhi anfaqa alayhi la syaqqa alayhi. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka diminta untuk berinfak 1 dinar, namun namanya tidak ditulis di situ, ya. Namun tidak ada syarat namanya harus ditulis di situ. Niscaya hal ini akan memberatkannya. Ini berbahaya. Fa inna Allaha muttali'un 'alaihi sawa'un kutiba ismuhu aw lam yaktubhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu semua. Allah Subhanahu wa taala mengetahui baik ditulis ataupun tidak ditulis. Maka lebih selamat yang mana? Lebih selamat tidak ditulis. Karena hati ini lemah. Terkadang ada perasaan wah, atau ada perasaan wow.
Wah atau waw? Alif enggak? Waw. Bahaya sekali ini. Ketika ada perubahan di dalam hatinya, tatkala namanya dibaca, ditulis, dikenang, disebut, dia merasa tinggi, dia merasa bangga. Termasuk orang-orang yang terpedaya dari hartanya. Wa ba'duhum yasriful mala fi zukhrufatil masjid wa tazyinihi bin nuqush allati hiya manhiyun anha wa shaghilatun lil musallin fa innal maqsuda min as-salati al-khushu' wa hudhurul qalb wa dhalika yufsidu qulubal musallin. Di antara mereka juga disebutkan dalam kitab ini, ada yang menginfakkan uangnya dan hartanya untuk memperindah masjid. Namun dia infakkan hartanya ini untuk menghiasi masjid dengan berbagai lukisan yang dilarang. Sehingga menyibukkan orang-orang yang salat, memalingkan pandangan-pandangan yang salat. Karena yang dituntut di dalam salat adalah khusyuk dan hadirnya hati. Namun ternyata apa yang dia lakukan justru merusak hati orang-orang yang salat. Jika harta yang dia keluarkan untuk menghiasi masjid dengan hiasan yang malah justru melalaikan, maka ini termasuk orang yang terpedaya. Ya. Jadi masjid itu kalau mau dihias, hias dengan yang sewajarnya. Nah, seperti masjid di ini, Masya Allah. Ya, mungkin beberapa ikhwan nggak tahu sejarah masjid ini. Ya, dulu masjid ini dari kayu, Pak, ya. Kayu, Pak. Kalau kita jalan itu bunyi-bunyi. Ya, karena papan lantainya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah mau ambil dan ternyata Allah gantikan yang lebih baik. Walillahil hamd. Nah, ini kan termasuk hiasan-hiasan ini. Ini tidak melalaikan. Yang melalaikan itu adalah ketika orang-orang yang sholat di dalam masjid, matanya bisa berpaling ke hiasan-hiasan tersebut. Hatinya bisa mengingat yang lain ketika melihat hiasan-hiasan tersebut. Makanya sering kita katakan bahwasanya masjid itu sebaiknya polos, Masya Allah. Seperti ini polos. Nggak ada hiasannya. Nah, tulisannya di belakang semua. Ya. Karena sangat sedih sekali ketika kita sholat melihat ke depan yang terbaca jadwal imam. Betul tidak? Imam fulan, khatib fulan, muadzin fulan, Bilal fulan. Sama nggak muadzin Bilal? Sama ya. Bilal biasanya fulan. Melalaikan seperti ini. Cukup membuat kita lupa terhadap apa yang kita baca dari sholat kita. Atau tulisan-tulisan yang lainnya. Luruskan saf. Nah, biasanya begitu ya. Luruskan saf. No smoking. Subhanallah. Ya, jadi masjid itu kalau mau dihiasi, Masya Allah, bagus. Hiasi dengan sesuatu yang wajar. Ber-AC, nyaman, kita pun adem sholatnya, khusyuk sholatnya. Nah, tidak sholat sambil, kadang kita sholat saking panasnya masjidnya. Ini yang perlu diperhatikan para pengurus-pengurus masjid, para ta'mir masjid. Lebih daripada itu, memakmurkan jamaahnya.
Termasuk memakmurkan masjid itu adalah memakmurkan jamaahnya. Bukan hanya sekedar bangun yang besar-besar masjidnya, Masya Allah, tapi ternyata yang sholat 2-3 orang, atau bahkan mungkin tidak ada yang sholat. Pernah lihat masjid bagus tapi ternyata tidak ada yang azan. Allahul musta'an. Kalaupun ada yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Ada banyak. Sungguh menyedihkan. Karena kenapa? Orang-orang fokus hanya membangun bangunannya saja, tidak membangun orangnya, tidak memakmurkan orangnya, tidak memakmurkan jamaahnya. Bangunan boleh megah, indah, luar biasa. Menara dibangun menjulang tinggi ke atas. Tapi kalau tidak dibangun masyarakatnya, tidak dibangun jamaahnya, sama aja. Sedekat-dekat apapun masjid dengan rumah orang, kalau hatinya yang jauh, tetap jauh. Maka jamaah itu harus dibangun. Orangnya, jamaahnya harus dibangun. Karena esensi masjid itu begini. Dibangun untuk dijadikan tempat sholat. Bukan hanya sekadar kumpul-kumpul di momen-momen tertentu. Maka di samping membangun bangunan masjid, bangun iman daripada para jamaahnya. Bagaimana cara membangun iman? Ya, isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kajian-kajian ilmiah, sehingga orang-orang ini betul-betul terpaut hatinya terhadap masjid. Kapan dia mendengarkan azan, langsung mengingat masjid. Makanya coba lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke kota Madinah, apa yang Rasulullah SAW bangun? Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar takwa. Yang lebih baik engkau berdiri di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu orang-orang yang suka untuk bersuci, membersihkan dirinya. Di samping membangun masjidnya, Rasulullah SAW bangun keimanan daripada para jamaah, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Makanya bangun masjid itu gampang sebenarnya. Gampang tidak? Gampang. Ya, bahkan ada yang bisa bangun masjid, satu orang bisa bangun masjid. Apalagi kalau berjamaah, bisa terbangun masjid. Tapi itu bukan utamanya, itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana, kewajiban yang paling utama, bagaimana memakmurkan masjid supaya terisi, supaya di dalamnya orang sholat. Subhanallah. Maka harus bangun orangnya, dibangun keimanannya dengan apa? Menggiring mereka untuk belajar. Dan Masya Allah, banyak hal-hal yang juga menjadi sebuah tindakan fatal di dalam masjid. Artinya kemungkaran-kemungkaran terjadi di dalam masjid. Banyak. Saya kira ini sudah kita pelajari dulu. Udah lama ini. Ya, ada dibahas tentang munkaratul masjid kalau nggak salah dulu. Kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam masjid. Apa di antaranya? Apa di antaranya? Kalau di kitab ini disebutkan di sana, di antaranya adalah tidak merapatkan saf.
tidak merapatkan saf. Tapi kalau sekarang ini banyak sekali, Pak. Kalau saya bertanya berapa, sebutkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada saat sekarang ini di dalam masjid. Contohnya apa misalnya, Pak? Contohnya memutar nyanyian di dalam masjid. Terjadi? Subhanallah. Memutar musik di dalam masjid. Allahul musta'an. Sehingga kayak bukan masjid ini. Seperti bar dimutar, ya ilahi. Mau ada acara putar musik, mau ada gotong royong putar musik. Ini apa? Ini apa tujuannya, Bapak Ibu? Dan sudah kita pahami bersama bagaimana hukum musik menurut pandangan para salafus saleh sesuai dengan pandangan kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga sekarang kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam masjid. Contohnya apa? Ya, banyak sekali. Tapi yang pernah saya lihat dan ini menurut saya fatal juga ini. Termasuk kemungkaran yang fatal adalah menyiapkan asbak. Terjadi nggak? Allahul musta'an. Asbak disiapkan di masjid, Pak. Terjadi apa enggak? Terjadi. Ya Rabbi ya Karim. Sehingga kalau ada acara-acara ngumpul-ngumpul dibagi asbaknya, Pak. Memang ada asbak, puluhan asbak disiapkan. Seakan-akan masjid itu untuk tempat merokok. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga masjid ini sudah bau rokok. Wal iyadzu billah. Allahul musta'an. Padahal kan masjid ini nggak boleh kita kotori dengan hal seperti ini. Masjid itu harus wangi, harus harum. Makanya kalau Bapak lihat di Mekah itu, terkadang Ka'bah itu dikasih minyak itu. Kiswah Ka'bah itu dikasih dioles minyak supaya wangi dan harum. Kadang ada yang berputar membawa bakhur. Apa namanya nih? Gaharu. Yang kemudian dibakar mengeluarkan asapnya mengelilingi Ka'bah supaya harum. Di Masjid Nabawi juga demikian. Kadang di masjid-masjid komplek juga demikian. Ini enggak, Pak. Ya, masjid dibakar dengan rokok. Allahu Akbar. Sehingga semua bau rokok semuanya, waliyadzubillah. Ini termasuk kemungkaran ini. Allahul musta'an. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza kana al-mal alladhi sarafahu fi dhalika haraman kana ashad min al-ghurur, ashad fil ghurur. Apalagi kalau misalnya orang kaya berinfak untuk membangun atau memberikan hiasan-hiasan yang tidak benar di dalam masjid, ya. Itu sudah termasuk tipu daya oleh setan dan iblis. Apalagi kalau misalnya hartanya dari sesuatu yang haram. فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بنفسه جناية على المسجد، وهذا لا يرى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرفة الدنيا فغرور هذا من حيث أنه يرى المنكر معروفا. Nah, maka dengan ini semestinya masjid diagungkan, disucikan. Yaitu seseorang melihat dirinya bila masuk masjid justru malah mengotorinya dengan melakukan kejahatan terhadap masjid, bukan malah melihat pengotoran masjid dengan yang haram. Artinya seseorang ketika masuk masjid hendaknya berusaha membersihkan. Makanya kalau masjid rapi, bersih, enak kita sholatnya, Pak. Masya Allah. Seperti ini, Masya Allah. Ya, terkadang kita masuk masjid, mohon maaf ya, terkadang kita masuk masjid itu nggak nyaman telapak kaki kita karena apa? Penuh dengan pasir, Pak. Kadang kalau kita sujud nempel semua debu di sini nih. Ini nggak layak seperti ini. Malah justru masjidlah yang paling pertama harus kita bersihkan.
Ya. Tidak mesti sebenarnya harus ada takmir. Ya, takmir boleh ada, tapi bukan berarti kita menyerahkan sepenuhnya kepada takmir. Jamaah harus ikut. Ada kotor dibersihkan, ada sampah dibuang dan lain sebagainya. Kemudian wa firqatun ukhra yahfazuna al-amwala wa yumsikunaha bukhlan thumma yashtaghiluna bil ibadati ad-dunyawiyyah allati la tahtaju ila nafqati al-mal كالصيام والصلاة وختم القرآن وهم مغرورون لأن البخل مهلك وقد استولى على قلوبهم فهم محتاجون إلى قمعه بإخراج المال فقد اشتغلوا عنه في فضائل لا تجب عليهم. Termasuk orang yang terpedaya dan tertipu dengan hartanya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menahannya. Tidak dia keluarkan, tidak dia infakkan dikarenakan kikir. Kemudian dia hanya menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah, ya, secara badan saja. Dia hanya sibukkan dirinya untuk beribadah badan saja. Contohnya apa? Sholat, puasa, ya. Kemudian apa? Berzikir misalnya. Ya. Namun dia tidak mau menginfakkan hartanya. Ya, dia beribadah, sholat, puasa. Ya, tapi di sisi lain, hartanya tidak mau dia keluarkan. Mereka ini termasuk orang-orang yang tertipu karena kekikiran adalah sifat yang membinasakan. Ya. Maka orang yang kaya, orang yang memiliki materi, ya, hendaknya dia berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping wajib dia untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dan lain sebagainya, ya, dia juga berkewajiban untuk mengeluarkan dan menginfakkan hartanya. Kemudian di antara mereka orang-orang yang terpedaya, man la tasmah nafsuhu illa bi ada'i zakati faqat. Orang-orang kaya yang tertipu dan terpedaya adalah mereka yang menolak kecuali hanya membayar zakat saja. Punya harta Masya Allah, tapi giliran untuk berinfak dia nggak mau, dia tahan hartanya. Kalaupun dia harus keluarkan, yang dikeluarkan hanya zakatnya saja. Dikeluarkan hanya zakatnya saja. Itu pun dengan harta yang mutunya rendah. Kalau ada yang paling buruk, itu yang dikeluarkan. Ya. Kalau ada yang paling jelek daripada zakat yang bisa dia keluarkan, itu yang dia keluarkan, itu yang dia serahkan. Nah, jadi tidak lagi dia berpikir untuk bagaimana bersedekah, bagaimana berinfak lebih. Ya, namanya zakat kan hak wajib ini. Itu baru wajib saja. Coba lihat. Orang yang tertipu juga dengan hartanya adalah orang yang hanya fokus dengan zakatnya saja. Tapi tidak berusaha untuk mengeluarkannya di jalan Allah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh daripada orang-orang yang maghrurun, orang-orang yang tertipu. Wala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah kalian tertipu terpedaya oleh dunia. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkanmu terpedaya? Lupa terhadap Allah, lupa terhadap Rabbmu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian terpedaya dan tertipu dengan orang-orang kafir di dalam kehidupan dunia ini. Mata'un qalilun, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada surat Al-Imran. Mata'un qalil wa ma'wahum jahannam. Jangan tertipu dengan orang-orang kafir yang diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan bagi mereka pintu dunia.
Kata Allah, mata'un qalilun. Itu hanya kesenangan yang sedikit sekali. Sedikit. Sudahlah sedikit, wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka nanti adalah neraka jahannam, wa iyadzu billah. Namun itulah kita manusia. Kadang merasa, hebat sekali orang, kaya sekali orang, luar biasa sekali orang, dan seterusnya. Ya, melihat orang-orang kafir diberikan segalanya dunia, mereka kuasai ekonomi, mereka pegang dan seterusnya. Hendaknya orang mukmin tidak terpedaya dengan tersebut. Ya. Karena itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalilun. Mata' kesenangan yang sedikit sekali. Dan ternyata kelak tempatnya adalah di neraka jahannam, wal iyad billah. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini tidak masuk ke dalam hati kita. Cukup di genggaman kita saja. Sehingga ketika dia lepas, ketika dia pergi, hati kita pun tidak menjadi sakit, menjadi berubah, menjadi sedih yang berkelanjutan, ya, kemudian sedih yang berlarut. Karena kenapa? Dunia hanya sekedar di genggaman saja. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan, di antara doanya Rasulullah, ya Allah jangan engkau jadikan musibah kami pada agama-agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia akbar hammina sebagai puncak daripada tujuan kami. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan ilmu-ilmu kami hanya sebatas dunia saja. Jangan jadikan ilmu-ilmu kami sebatas dunia saja, atau jangan jadikan ilmu-ilmu agama kami untuk dunia. Ini doa harus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat layak untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia tidak sampai menggerogoti hati kita. Sehingga apa? Kerjanya cuma dunia saja. Bangun tidur langsung dunia. Ya. Makan mikir dunia. Ya. Makan sambil lihat HP bisnisnya gimana. Ada begitu, Pak? Hah? Banyak? Sambil dunia ambilin. Ini berapa pemasukan saya sekarang? Ya. Salah-salah dia soal hidungnya, Pak. Subhanallah. Giliran dipanggil, giliran untuk beribadah, salat dia yang paling malas. Wal'iyadzu billah. Musibah. Musibah. Musibah yang terbesar adalah ketika musibah itu menimpa agama kita, wal'iyadzu billah. Makanya kata Rasulullah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu pada agama kami. Dan di antara musibah terhadap agama adalah kebodohan. Bodoh. Tidak mau belajar. Tidak mau tahu tentang perkara-perkara akhirat. Cuek, ini adalah musibah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau jadikan ya Allah dunia ini adalah tujuan utama kami. Bukan berarti tidak mencari dunia. Cari dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Kejarlah kata Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untukmu nanti kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun perkara dunia sekedar jangan lupa. Sekedar jangan lupa. Kalimat kalau jangan lupa penting apa enggak, Pak? Hah? Sangat penting atau biasa saja? Biasa saja.
Hanya sekedar jangan lupa. Bukan inti, bukan tujuan. Bukan yang paling utama. Karena yang paling utama adalah al-akhirah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi, makanya dalam kalimatnya wabtaghi, ibtagha yabtaghi ibtigha. Apa artinya ibtigha? Ar-raja, syiddatur raja, pengharapan yang sangat tinggi. Kejar akhiratmu. Bukankah Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Akhirat lebih kekal daripada kehidupan dunia. Maka kata Allah wabtaghi. Cari, kejar. Tapi kalau untuk dunia jangan lupa. Karena kenapa? Ya nggak boleh juga kita lupakan dunia. Ya. Karena tidak bisa kita bangun akhirat kita tanpa dunia. Bagaimana kita mau berdiri beribadah kalau tidak ada dunia? Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat berteduh, kita butuh kendaraan untuk pergi belajar, mengaji, kajian dan sebagainya. Kalau nggak ada dunia, jalan kaki. Jalan kaki dari mana? Siapa yang dari jauh, paling jauh di sini, Pak? Hah? Siapa paling jauh? Kemarin ada yang paling jauh. Siapa beliau ini sengaja datang ke kajian untuk bukan dari Mandalo lagi, Pak. Itu perjalanan dari sini ke tempat beliau itu mungkin ada 3 jam kalau 2 jam masalah. Pak, ada Pak Ramli kalau nggak salah. Ada beliau? Ada nggak Pak? Ah, itu belakang tuh Pak Ramli itu. Dari mana Pak Ramli? Ya? Selat. Selat itu di mana? Pijuan ke sana kan ya? Saya rasa beliau yang paling jauh. Hah? Paling jauh. Butuh kendaraan. Butuh kendaraan. Ya. Kalau mau jalan kaki mungkin besok baru sampai ke sini. Makanya kata Allah, cari itu namanya akhirat. Adapun dunia sekedar jangan lupa. Kenapa kita jangan lupa? Karena kita butuh makan, anak kita butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Makanya kalimatnya jangan lupa. Bukan berarti dilupakan. Salah juga kalau orang mengatakan lupakan duniamu. Salah, Pak. Lupakan duniamu. Salah ini. Siapa mengajarkan kita begitu? Allah tidak mengajarkan demikian. Allah mengatakan jangan lupa. Karena jangan lupa itu bukan yang utama. Pernah saya contohkan. Kita pergi ke Jakarta, pergi safar misalnya. Nah, biasanya kan kita siap-siapkan barang itu. Perbekalan kita selama 10 hari perjalanan misalnya. Ya, biasanya kalau mau safar besok, barang-barang sudah kita kemas malam ini. Biasanya istri kita bilang, Bi, ayah, Pak, kan biasanya bilang gitu Pak ya. Jangan lupa sikat gigi. Betul tidak? Nah. Tapi ada nggak pernah bilang istri, Pak jangan lupa baju. Karena baju harus kita bawa itu. Biasanya kalau orang safar nggak mungkin nggak bawa baju. Betul tidak? Biasanya keluarga hanya bilang, Pak jangan lupa misalnya apa? Hal-hal yang terkecil yang terkadang lupa kita. Apa? Cas HP misalnya. Kemudian apa misalnya? Hah? Jaket. Hal-hal yang kecil. Tapi pernah nggak kita diingatkan oleh istri, Pak jangan lupa uangnya. Oh enggak bisa. Yang namanya safar itu utama itu uang itu. ATM itu utama itu. Pasti tidak terlupakan itu. Karena itu yang utama. Artinya kalimat jangan lupa di sini adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi kita butuhkan kadang. Begitulah ibaratnya dunia. Bukan tujuan. Ya, bukan sesuatu yang besar. Yang besar adalah akhirat. Yang besar adalah akhirat. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memahami perkara-perkara seperti ini dan ini tidak kita faham kecuali dengan belajar, duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, masuk Isya, Pak? Subhanallah. Setelah Isya nanti kita akan masuk kajian tentang taubat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya biidznillah. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja telah kita tunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima ibadah kita, dan menerima mengijabah segala doa dan permintaan kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pembahasan baru dari kitab ini, yaitu hal-hal yang menyelamatkan. Di dalam pembahasan ini, bab yang pertama adalah bab Kitabut Taubati. Kitabut Taubati wa dzikri syurutiha wa arkaniha wa ma yata'allaqu bidzalik. Bab tentang taubat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Di dalam kitab ini beliau mengatakan, i'lam anna adz-dzunuba hijabun 'anil mahbub. Ketahuilah bahwa dosa-dosa adalah hijab dari apa yang dicintai. Dosa-dosa adalah penghalang dari apa yang kita cintai. Artinya, setiap dosa yang dikerjakan akan menghalangi seseorang dari merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat akan mengikis cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa sampai menghilangkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal insirafu amma yab'idu 'anil mahbubi wajib. Dan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk cinta kepada yang pantas untuk dicintai, harus kita hindarkan. Jadi segala sesuatu yang menghalangi untuk kita cinta kepada yang pantas dicintai, wajib ditinggalkan. Wa innama yatimmu dzalika bil ilmi wan nadami wal azmi. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لم يندم على الذنوب ولم يتوجع بسبب سلوك طريق البعد وإذا لم يتوجع لم يرجع. Maka kata beliau, hal yang bisa mewujudkan cinta kita kepada sesuatu yang pantas dan layak dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu. Maka kewajiban kita pertama kali adalah berilmu, belajar. Wan nadami wal azmi, kemudian menyesal. Bagi orang yang bertaubat, yang pertama harus mengilmui,
harus belajar, kemudian harus menyesal, wal azm, dan harus punya tekad yang kuat. Karena kalau seseorang tidak mengetahui bahwa dosa-dosa adalah penyebab yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak akan ada penyesalan di dalam hatinya. Karena dia nggak tahu. Tidak merasa bersalah karena telah menempuh jalan yang semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah tidak merasa menyesal, kalau seseorang sudah tidak merasa bersalah, maka tidak akan mungkin kembali, tidak akan mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya ada penyesalan, supaya muncul rasa bersalah, hendaknya kita belajar, hendaknya kita faham. Oh, ternyata ini adalah sebuah dosa yang akan semakin menjauhkanku dari Allah, yang akan semakin membinasakanku. Maka dengannya pun dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Maka dari ayat ini dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya yang mau beruntung, yang mau berhasil, yang mau sukses harus bertaubat. Kesuksesan harus dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, wa tubu ilallahi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang benar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka taubat itu artinya ar-ruju', kembali. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti melakukan kemaksiatan. Kembali melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Kata Allah, yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang tawwab. Apa artinya tawwab? Orang yang selalu kembali dan taubat kepada Allah. Kapan dia berbuat dosa, dia lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat maksiat, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah zat yang maha pemurah, yang maha penerima taubat, yang maha pengampun. Makanya di surat Az-Zumar yang kita bacakan tadi, di surat Az-Zumar ayat 53, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang telah bermaksiat, yang telah menodai dirinya, yang telah berbuat dosa, yang telah jauh dari Allah, yang telah melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu, kata Allah, jangan putus asa, min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah sangatlah luas, ampunan Allah sangatlah terbuka lebar-lebar bagi siapapun yang mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan selalu ada di sisinya, niscaya Allah akan selalu membuka pintu taubatnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, yang maha pemurah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat kita yang telah kita perbuat, Allah tetap akan mengampuni. Dan lihat kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun kita bermaksiat, sekalipun kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih memanggil kita hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini Allah. Inilah Allah zat yang kita sembah, yang kita beribadah kepadanya, yang maha pengampun. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang bersih dari maksiat? Tidak ada. Semua kita adalah pendosa. Semua kita adalah pemaksiat. Yang seandainya kalau Allah bukakan dosa-dosa kita di hadapan manusia, malu kita untuk bertemu sama orang lain. Yang kalau Allah mengecap kita sebagai pendosa setiap kita bermaksiat, demi Allah tidak mampu kita bertemu dengan orang lain. Tapi lihat kemaha pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan penyayangnya kepada hambanya. Allah masih panggil dia ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak panggil kita wahai mujrimun, wahai pezina, wahai pencuri, wahai pembegal. Tapi Allah masih panggil dengan panggilan ibadi, wahai hamba-hambaku. Inilah Rabb yang kita sembah, yang maha pengasih lagi yang penyayang, yang memiliki sifat yang sempurna, tidak ada celah, tidak ada aib. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat kita, ketika kita datang meminta ampun, Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan segala dosa-dosaku, maka Allah pun akan ampuni segalanya. Beda dengan manusia. Ada manusia yang tidak mau mengampuni, ada manusia yang tidak memberi maaf. Kadang terlontar ucapan manusia, tidak ada maaf bagimu. Subhanallah. Iya. Lihat manusia.
Padahal Rabb yang dia sembah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, bisa memberikan pintu maaf. Kenapa kita sebagai manusia tidak mau memberikan maaf? Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kemudian kata Allah, anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Rabbmu. Dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menjemput ampunan Rabbmu. Bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'tiya al-'adzab, sebelum datang azab. Thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak lagi mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, sesuatu yang Allah turunkan terbaik untuk kalian, Al-Quran, Sunnah, sebelum datang kepada kalian azab yang datang secara baghtah, secara tiba-tiba, dan kalian tidak merasakan hal tersebut. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Di mana ketika itu orang-orang akan berkata, ya hasrata, ya Allah, alangkah ruginya. Alangkah ruginya diriku telah melalaikan perintah-perintahmu, telah melalaikan kewajiban-kewajibanku. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ataukah engkau akan mengucapkan, seandainya Allah memberiku hidayah, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Au taqula hina taral azaba law anna li karrah fa akun minal muhsinin. Ataukah ketika engkau diperlihatkan dengan azab, kemudian engkau baru berkata, au taqula hina taral azaba, kemudian ketika engkau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab-azabnya, baru kalian mengatakan, seandainya aku dikembalikan kemudian aku bisa berbuat baik. Sebelum itu semuanya terjadi, maka tidak ada solusi kecuali kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayatkan al-Imam Muslim, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'a bin nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Maka istighfar, beristighfar. Subhanallah, kita nggak tahu dosa apa yang telah kita perbuat dari pagi sampai sore hari. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, tangan, kaki, kemaluan, dan lain sebagainya.
Maka ketika seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu ada membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berdosa di siang hari. Dan sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'al laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Artinya hari kiamat. Sebelum terjadi matahari terbit dari barat, maka sungguh pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala terus terbuka. Dan betapa banyak orang-orang yang bertobat atas dosa-dosanya yang begitu besar. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuninya. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha, taubatan nasuha ada 5 syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yaitu berniat semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Atau berharap pahala atas taubatnya, atau berharap selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, an-nadam, yaitu menyesali kemaksiatan yang ia telah lakukan. Mereka sedih dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Jadi syarat yang kedua adalah menyesali. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat sesegera mungkin. Jika maksiat itu berkaitan tentang haknya Allah, jika perbuatan tersebut, maksiat tersebut melanggar haknya Allah, maka ia segera tinggalkan. Karena perbuatan tersebut haram dilakukan. Adapun hal-hal yang berkaitan tentang hak-haknya manusia, maka segera dia kembalikan atau meminta maaf. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Yang keempat adalah bertekad, dia punya azam, dia punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dan kembali kepada kemaksiatan tersebut. Baru bisa dikatakan taubatnya nasuha. Yang kelima, hendaknya taubat yang dilakukan sebelum ditutupnya pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertaubat sebelum ditutupnya pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebelum ajal menjemput. Sebelum ajal menjemput. Dan kemudian kenapa kita harus terus bertaubat? Karena kita nggak tahu ajal kita kapan. Tiba-tiba bermaksiat kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Meninggal dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan husnul khatimah, wal iyadzu billah. Alangkah ruginya. Maka perlu kita terus bertaubat, perbaharui taubat kita, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau mengucapkan doa atau mengucapkan sayyidul istighfar,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca doa ini, baca istighfar ini. Sebagaimana dikatakan bahwasanya siapa yang membaca doa ini muqinan biha, dia betul-betul yakin terhadap apa makna daripada kandungan istighfar ini. Dia baca di pagi hari, kemudian dia meninggal di siang harinya, kecuali akan menjadi ahli surga. Tidaklah seseorang membaca tersebut kemudian meninggal di hari itu juga, dan dia baca dengan penuh keyakinan, kecuali dia akan masuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Rabbku, engkaulah ilahku, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Ini coba lihat pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani, engkau yang menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan saya adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika, dan aku berada pada perjanjian kepadamu. Apa janji kita kepada Allah? Tidaklah kita lahir di dunia ini kecuali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan yang telah aku perbuat. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku akui semua nikmat-nikmat-Mu untukku. Pengakuan. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui segala dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunkanlah ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melazimkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kita, di kosong-kosong kita, lisan kita senantiasa mengucapkan istighfar. Tuba, beruntunglah kata Rasulullah SAW. Beruntunglah nanti di akhirat kelak dia mendapati lembaran-lembaran amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Kalau saja Rasulullah SAW beristighfar minimal 100 kali sehari, kita lebih pantas untuk lebih daripada itu. Lebih pantas untuk lebih 100 kali, bahkan mungkin sebanyak-banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita terlalu banyak. Dosa kita terlalu banyak. Namun Allah tetap menutupi. Allah tetap melindungi kita dari aib-aib kita. Maka di antara doa kita, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ustur aurati, tutup aib-aibku ya Allah. Dan ini kita yang lebih tahu terhadap diri kita masing-masing. Kita yang lebih faham tentang dosa-dosa yang sering kita perbuat. Kita yang lebih tahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu apa yang menjadi maksiat-maksiat kita setiap hari. Yang barangkali kita tidak bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezatnya sujud, nikmatnya ruku, tenangnya ketika membaca Al-Quran, nyamannya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dosa-dosa dan maksiat kita. Bukankah zikir membuat kita tenang? Tapi ternyata kadang kita berzikir tapi enggak tenang. Karena itu maksiat kita. Maka segera bertaubat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ada pertanyaan? Ustaz, apakah berandai-andai seperti ini boleh? Jika aku kaya seperti fulan, aku akan menginfakkan hartaku. Dan apakah mengeluh dengan keadaan termasuk dosa, Ustaz? Nah, jadi ini angan-angan yang baik. Ya. Ini sesuatu cita-cita yang baik. Tidak masalah, seperti bagus sekali. Ya. Berkeinginan supaya jadi orang kaya, supaya bisa berinfak sebanyak-banyaknya, bersedekah sebanyak-banyaknya, ini boleh. Ini bukan hasad, ya. Ini bukan hasad. Tapi dalam istilah ini ghibtah yang adalah hasad yang diperbolehkan. Hasad yang diperbolehkan. Ya, berkata saya pingin seperti fulan. Masya Allah, dia kaya tapi juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kaya tapi sedekahnya luar biasa. Ini boleh kita berucap seperti itu. Ya, tidak menjadi masalah. Pertanyaan, apakah hukum maulid arba'in? Apakah ada contohnya oleh Nabi? Jazakallahu khairan, barakallahu. Apa artinya maulid arba'in? Hah? Maulid 40 hari kematian. Ya. Maulid 40 hari. Melaksanakan maulid Nabi 40 hari berturut-turut. Jangankan 40 hari, Pak, 1 hari saja sudah tidak boleh. Apalagi 40 hari. Ini tidak ada contohnya. Ya, tidak ada contohnya. Ya. Maka tidak ada cara beragama yang baik dan benar, yang lebih selamat, kecuali beragamalah seperti halnya bagaimana sahabat-sahabat memahami agama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada contohnya kita kerjakan, yang tidak ada kita tinggalkan. Hidup ini simple, Pak. Beragama juga mudah. Ya, beragama tidak susah. Ya, simple kalau kita mau mau tunduk terhadap tuntunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ribet itu terkadang ya kita sendiri yang membuat ribet. Padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya. Oleh karenanya cukupkan apa yang datang dari Nabi SAW. Ada contohnya kita kerjakan, tidak ada contohnya kita tinggalkan. Karena kenapa? Masih banyak perkara-perkara yang dicontohkan belum bisa kita kerjakan. Ya, masih banyak perkara-perkara sunnah yang tidak bisa kita kerjakan. Kenapa harus mengerjakan sesuatu yang tidak ada contohnya, yang sudah jelas-jelas ada ancamannya dari Nabi SAW? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka sungguh dia akan tertolak. Tidak ada artinya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk taat beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat, dan menuntun kita agar terus berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya sepribadi, dan kepada Allah kita beristighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.